Nah, kalau hidup dengan kehidupan itu beda. Antara hidup dengan kehidupan itu beda jauh. Beda jauh. Beda. Nah, ini tak boleh dicampur nih. Antara kita hidup dengan kehidupan. Kalau alam kehidupan semesta isinya makhluk. Tapi Allahu alam pada alam tubuh isinya Tuhan. Ini beda. Jangan kita sekali-kali samakan perkara itu. Benda ini beda-beda semua. Jadi macam mana kita bertajali atau sambung rasa dengan kodrat yang lain? Macam mana cara kita bertajali? Tentu kita pakai 3 cara tadi. Setelah wujud dengan la ilaha illallah, aku nyata berwujud Allah. Ini kalau sudah nyata wujudnya, cara hidup kita pun harus dirubah. Ya. Cara hidup kita harus dirubah. Jangan masuk ke kehidupan, tapi sambungkan kehidupan dalam satu sambung rasa. Sambung rasa antara kehidupan dengan yang hidup. Yang hidup wujudullah dan yang kehidupan hayatullah. Ini tak boleh sama. Jadi menghayati hayatnya Allah dengan kita sambung rasa dari 3 perkara. Nah, kita contoh ambil yang pertama. Yang pertama adalah kita ambil dari 3 tajuk tadi itu adalah sir atau rasa. Kita ambil dulu sir atau rasa. Nah, macam mana cara ambil sir? Rasa. Antara apapun wujud kejadian yang akan berhubungan dengan alamnya Allah, maka kita harus menyambungkan rasa kepada apa yang kita alami, menyambungkan rasa kepada wujudnya Allah pada diri kita yang kita saksikan ini. Jadi kita ni ada di antara hayat dan kehidupan dengan hidup. Kita ada di antara itu, yaitu diri yang memandang. Nah, kita tengok diri kita, kita tengok alam. Ini tak sama. Dan kita tidak pada diri dan kita tidak pada alam. Kita antara saksi kepada keduanya. Dan kita adalah wujud yang menyatakan wujud Allah. Apapun yang ada di luar diri kita, kita adakan tajalli pandang ke dalam diri dengan nama rasa. Nah, kita rasakan, kita sampaikan keadaan di luar itu ke dalam dengan rasa. Nah, nanti akan ada kalam muncul, kalam bermakna dia akan muncul ke kodrat diri kita dengan bahasa kalamnya. Apa yang kita jadi pada kita tanya tajuk yang ada benda yang di luar tu masuk ke dalam, nanti dia jawab tu. Nah, bisa kita sambung rasa. Yang kedua, sambung pandang. Nah, apa sambung pandang? Kita melihat diri ini memandang apa yang kita lihat, kita memandangkan lihatan itu kepada Allah. Kita melihat ini, ya Allah, benda ini macam ni, benda ini macam ni, benda ini macam ni. Nah, kita melihat dan memandangkan ke dalam apa yang kita tengok. Nah, mulai kita melepaskan diri dari kemanusiaan. Nah, yang ketiga itu adalah hayat atau hidup, ya, pandang, rasa dan hidup. Hidup itu apa? Kita tak pernah ada sumber hidup kita pada alam ini. Kita adalah hayatnya Allah yang tak ada kaitan kehidupan dengan alam dunia. Kita tak punya hubungan. Tapi kehidupan ini beza. Kita adalah kehidupan Allah, alam adalah kehidupan makhluk. Terasa beza dia. Beda dia jauh. Rasa beda kita hayati, ya Allah. Kita ada di alam hayat.
sementara aku ni adalah hayat engkau. Kita tak sama, tidak ada kodratku di alam ni, melainkan aku hayat ada pada alam, bukan aku hayatnya alam. Dengan kita menjalin sambung rasa tadi, maka kita ambil tarik daripada sebuah kesimpulan. Apa tarik daripada kesimpulan? Bahawa siapapun wujud di luar diri kita, dia tengok kita ini adalah jiwa dan raganya Allah. Ya, ini adalah jiwa dan raga Allah. Kita pun sadar dalam keadaan macam tu, kita ini jiwa dan raga. Apa jiwa? Adalah rohani. Apa raga? Ini adalah jasmani. Mana aku? Inilah yang hidup dan bergerak. Sehingga kita bisa menengok ke wujud Allah. Bukan kita menengok wujud kita lagi. Itu yang kita sambung rasa kepada alam. Ya, kita sambung rasa kepada alam. Jadi kita sudah punya hal yang tempat kita berkalam, berfirasat. Ini kita sudah punya. Apa? Karena kita sudah ada pada alam saksi. Kita sudah ada pada alam saksi, menyaksikan hubungan kehidupan dengan yang hidup. Ya, menghubungkan kehidupan dengan yang hidup, dan kita adalah orang yang menyaksikan dua kehidupan ini. La ilaha illallah. Kita tiada lagi wujud di situ melainkan ainun sabitah, diri yang saksikan alam bertajali kepada Allah dengan wujudnya. Nah, kita mulai sambung rasa antara apapun yang kita ingin lakukan, maka kita bercerita, berkalam dulu kepada wujud dohir dan rohani kita ini. Dengan demikian, kita ini sudah merasa kehidupan ganda. Kehidupan ganda, kehidupan double. Jiwa yang dua sudah kita paham. Mulai kita paham merasakan jiwa yang kembar di dalam diri kita. Ada jiwa wujudnya Tuhan, ada jiwa bersaksi wujudnya umat. Kalau alam sudah bertemu dengan wujud Tuhan pada diri kita, maka kita selalu hidup dalam pandangan, dalam perasa, dalam perintah, dalam pandangan, dalam hayat, maka cepat yang kita naikkan dalam istiqomah itu dia muncul. Yang kita tarik dalam istiqomah sampai dia maujud, itu akan cepat dia mulai bergejolak pada diri kita ni. Mulai kita, tapi kita pertahankan yang tiga ni, insya Allah dia mulai sudah hidup, dia mulai sudah berbuat, dia mulai kasih tanda, dia mulai kasih firasat, dia mulai cakap dengan kita, mulai dia cakapkan ini. Hati kita sudah bisa bicara, dalam nyawa dia sudah ada, kita disuruh melihat, kita disuruh menyampaikan. Maka kita sudah sambung rasa dengan alam sekitarnya. Ini tajali yang tiga ini wajib dilatih mulai dari sekarang ini. Ya, yaitu hayat, rasa dan pandangan. Karena dia kalau kita amalkan dia satu. Ya, kodratnya tiga, kalau dia punya action, punya reaksi, itu dia satu. Dia pandang, dia rasa, dia hayat. Dia pandang dan dia merasakan dan dia hayat. Dah, akhirnya kita tengok dia merasakan, dia memandang, dia hayat hidup. Nah, akhirnya lama-lama kita ni hilang. Lama-lama kita tak fungsi. Lama-lama kita tak ada kekuatan lagi. Kerana yang tiga ini sahadat naik, yang tiga ini wajib tunggu. Sahadat naik, yang tiga ini wajib tunggu. Itu seronok di situ. Baik.